Shalom teman-teman. Wah, ini cahayanya boleh agak ini enggak ya? Enggak kelihatan nih. Silau banget. Oke, teman-teman. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa bersekutu kembali di tempat ini. Senang nggak teman-teman? Ketemu teman-teman yang lain? Senang ya. Kayaknya kurang senang ya kayaknya. Teman-teman, gereja adalah kita, teman-teman ya. Gereja tuh bukan bangunan ini, tapi gereja itu saya dan kamu. Bilang sama kanan kirinya, gereja itu saya dan kamu. Ya. Jadi bergereja itu adalah bagaimana kita hidup bersama, bersekutu bersama dengan Tuhan kita di tengah-tengah kita. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke seri Efesus yang kedua. Tema hari ini adalah mengenal kemuliaan Kristus. Ya, boleh tampilkan PPT-nya? Oh, udah. Belum. Mengenal kemuliaan Kristus, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman yang lebih dalam, aku mau ajak kita untuk mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, kami mau belajar mengenal pribadimu. Kami mau belajar mengenal isi hatimu Tuhan. Kami tahu bahwa ada begitu banyak kekayaan yang tersimpan dalam namamu, dalam dirimu Tuhan, yang kau maksudkan untuk kami nikmati. Tuhan, kami tidak mampu mengenal pribadimu dengan kepintaran kami, dengan kecerdasan kami. Jauhkan kami dari hati yang sombong, yang merasa sudah tahu firman, supaya kami terus punya hati yang lemah lembut untuk dibentuk oleh firman-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, teman-teman, di seri yang kedua kita akan membaca, mengeksposisi Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Nah, aku mau ajak kita untuk kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Mungkin boleh tolong dibantu next dari belakang ya. Ya, saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Nanti di akhir kita bersamaan. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bersama-sama, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, yang barusan kita baca adalah surat Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan dalam suratnya, Paulus bilang, aku berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Berdoanya untuk apa? Boleh di next. Fokus doa Rasul Paulus buat jemaat di Kolose bukan untuk supaya jemaat Kolose ini bisa sukses, bisa dapat perlindungan, bisa dapat kesehatan, which is ini doa-doa yang paling sering kita panjatkan ya. Ada doa yang paling sering kita panjatkan, Tuhan sebentar saya mau makan, berkati supaya kuduskan makanan ini di tubuh saya, gitu kan. Supaya makanannya menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kita. No, fokus doa Paulus buat jemaat di Efesus adalah supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar. Berapa banyak di antara kita masih berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen mengenal Engkau dengan benar. Tuhan aku pengen benar-benar mengerti apa yang ada di dalam isi hatinya Tuhan buat aku. Apa yang Tuhan rancangkan buat hidup aku. Apa yang Tuhan siapkan untuk aku tuju ke depan. Apa yang Tuhan katakan tentang aku. Nah, di sini Paulus lagi mengajar jemaat di Efesus untuk mengerti siapa Allah. Mengerti kemuliaan Allah. Nah, ini mungkin apa nih gitu kan.
Ya Allah mulia, saya sudah tahu Allah itu besar, Allah itu hebat. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar mengenal Allah? Apakah kita benar-benar mengenal apa yang Allah rancangkan bagi kita? Nah, teman-teman, fokus doa Paulus bukan tentang berkat jasmani, bukan berarti berkat jasmani itu nggak penting dan tidak perlu gitu ya. Contohnya saya pun di sini masih pakai baju, ini berkat jasmani pemberian orang pas ulang tahun. Nah, tapi gini, poin dari Rasul Paulus adalah berkat rohani adalah berkat yang jauh lebih kaya, yang lebih besar, yang dapat menopang kehidupan orang-orang kudus. Fokus doa Rasul Paulus, ketika dia nulis doa ini teman-teman, kondisinya bukan Paulus tuh lagi ongkang-ongkang kaki, lagi atau mungkin karena kita lihat Rasul ada meja belajarnya gitu ya, dia lagi di ruangan kerjanya dia, nanti kalau dia lapar ada pelayan yang kasih dia makanan gitu ya. Enggak teman-teman. Posisinya Rasul Paulus lagi di penjara karena difitnah gitu ya. Karena bukan karena difitnah sih, tapi karena dia memberitakan Injil, lalu dia dibilang mencela nama Allah oleh orang-orang Yahudi. Di dalam penjara, Paulus tuh bahkan nggak nulis, tolong dong bilang ke pengacara gua, nah gitu. Enggak, dia nggak pusing sama dirinya. Dia berdoa supaya jemaat mengenal Allah, mengenal kekayaan rohani yang diwariskan Allah di dalam Kristus bagi kita semua. Nah, pertanyaannya gini, mengapa? Mengapa Paulus begitu fokus dari semua pesan yang dia bisa sampaikan, ngomongin tentang mengenal Allah dengan benar? Di sini doa Paulus tulis buat jemaat loh. Jemaat itu kan artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ya. Tanda kutip orang yang udah kenal Tuhan. Kenapa harus kenal lagi? Nah, karena ternyata kita pikir kita sudah mengenal Tuhan, tapi kita belum mengenal sepenuhnya. Nah di sini teman-teman, orang yang hidup dalam kekayaan rohani itu nggak runtuh seberapa buruk kondisi jasmaninya. Makanya Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus mengenal kekayaan rohani yang dia punya di dalam sorga, yang dia punya di dalam Allah. Nah, bedanya kalau orang-orang yang kondisinya baik tapi nggak punya kekayaan rohani, justru ini orang-orang yang gampang runtuh. Contoh, kita bisa melihat hari-hari ini banyak orang yang begitu punya kekuatan, punya power, punya posisi, punya kehebatan, tapi dalam hatinya rapuh. Contoh deh, misalnya buat yang udah punya posisi jabatan tinggi, ketika ada orang lain yang mungkin punya posisi yang selevel sama dia, gue disusul nih. Gimana nih supaya naik lagi? Cari kantor baru, belajar lagi supaya bisa naik lagi. Ya, udah tinggi posisinya, masih rapuh dalamnya. Punya uang banyak, gimana nih supaya gue invest duit gue lagi, supaya lebih banyak lagi, bermultiplikasi, nanti gue bisa jadi berkat. Padahal udah banyak pun duitnya, gak pernah jadi berkat. Tapi begitu resah. Gak cuma orang-orang yang hebat ya, bahkan orang-orang yang kecil seperti kita-kita gitu ya. Enggak lah teman-teman, enggak. Seperti saya gitu ya. Saya kecil teman-teman, tapi perutnya besar. Seperti kita misalnya, gak bisa apa-apa gitu ya. Resah juga, jadi kaya resah, gak kaya resah. Hebat resah, gak hebat resah juga. Karena gak ada kekayaan rohani di dalamnya. Dunia menawarkan banyak hal untuk membuat kita punya posisi yang aman. Nyatanya kita gak pernah merasa aman di dunia ini. Udah punya rumah gede pun, jendela diteralisin, pagar dimakin tinggiin. Supaya gak ada orang yang lihat lah, nanti dia ngeliat uang kita banyak, ditinggiin semuanya. Lihat. Makin hebat kita, ternyata makin resah juga hati kita. Karena gak kenal kekayaan rohani. Karena gak kenal siapa Tuhannya. Nah, makanya Paulus bener-bener dia berdoa supaya jemaat itu mengenal. Karena kenapa? Karena dunia kita gak akan makin baik. Dunia ini akan semakin hancur. Bagaimana keadaan orang-orang kudus ketika dunia semakin hancur? Apakah ikut hancur atau tidak? Nah, gereja Tuhan, engkau dipanggil untuk berdiri tegak. Untuk kokoh, walaupun kanan kiri kita berantakan. Walaupun mungkin hari ini kita kena situasi yang busuk sekalipun di hidup kita. Mungkin ada kerjaan kena layoff. Yang di kampus mungkin dapat nilai jelek atau gak dapat kampus yang bagus. Yang lagi di sekolah gak dapat sekolah yang kalian kejar, gak dapat jurusan yang kalian kejar. Tapi apakah hati kita runtuh berantakan? Nah, di sini Paulus berdoa supaya kita punya pondasi yang kokoh di dalam Tuhan. Ya teman-teman, tapi masalahnya gini. Banyak orang Kristen yang gak mengenal mereka punya kekayaan yang besar dalam Tuhan. Tapi lucunya manusia begitu longing untuk punya kekayaan itu. Contoh,
1-2 bulan terakhir, ini karena di Instagram gue makin banyak short drama Cina gitu ya. Pak Kurniadi gitu kan. Tiba-tiba, wah gue mulai awalnya geli juga, lama-lama nonton juga gitu kan. Sampai siapa yang punya aplikasi Melolo gitu, gue ngobrol di Komsel, disitu gratis tuh aplikasinya, jadi nonton gitu. Tapi akhirnya gue penasaran, kenapa ini aneh, ini kayak geli gitu ya, jijik gitu nanti, ngapain sih beginian? Tapi gue baru nonton ya gitu. Di sini yang ketawa-ketawa jangannya nonton, cuman kalau nggak mau ketahuan aja gitu kan. Mungkin ada kelompok yang bilang masih mending nonton anime kali daripada gituan ya. Enggak teman-teman, itu ternyata menyenangkan hati juga. Tapi ini apa ya, mengusik hati gue gitu. Gue tuh sampai dihina-hina sama istri gue. Gue gak nyangka be lu kayak begitu. Lu khotbah tapi nonton begini. Nah teman-teman, tapi ada hal yang menarik. Akhirnya gue karena drama Cina, gue coba ngobrol sama AI-nya Cina, sama DeepSeek gitu kan. Coba gue pengen tahu statistik drama Cina ini genrenya paling banyak apa sih? Dan salah satu top genre yang paling banyak adalah hidden identity. Hidden identity itu kayak identitas yang tersembunyi yang ternyata aku anak CEO gitu kan. Nah, ternyata dia seorang pendekar pedang gitu kan. Dan itu ternyata yang paling tinggi gitu kan. Genre yang paling banyak. Ketawa kan? Tapi kalau lewat di HP lu nonton nggak? Ternyata kan kita seru kan, pas giliran dia udah mau ketahuan nih, gila ternyata dia orang kaya kayak, gitu kan kayak, pas udah ketahuan ke reveal dia orang kaya beneran, nah ini kan, emang enak loh gitu kan. Kita kayak seakan-akan ikut ke dalam drama Cina itu gitu kan. Nah teman-teman tapi ini lucu gitu, tapi ini semua menggambarkan ada sesuatu dalam hati kita yang, kenapa kita bisa ke-entertain dengan hal itu. Jauh di lubuk hati kita, mungkin itu juga keinginan kita. Dari hasil pembicaraan gue sama si AI, dia bilang begini, genre itu emang dibikin untuk memenuhi keinginan hati yang terdalam orang gitu loh. Contoh, lu susah payah bangun pagi hari ini untuk kerja, macetan. Enak kali kalau gue tiba-tiba jadi kayak Rafathar gitu kan, anak Raffi Ahmad. Tiba-tiba gue gak perlu gue punya kerajaan perusahaan gitu. Jauh di lubuk hati kita ingin gitu loh. Kayak enak kali kalau gue gak perlu susah payah gini. Mungkin direndahin, kan, dihina-hina gitu kan, dibully. Terus tahu-tahu dihormati gitu. Enak kali kalau gue tiba-tiba dihormati. Pengen kali yang ngerasa kayak begitu. Ternyata itu naturnya manusia. Oke, kita naik level lah, gak usah drama Cina. Dulu zaman-zamannya Marvel, siapa yang suka Avengers? Gue pun juga suka. Karena memang kita suka cerita tentang hero. Cerita kebaikan mengalahkan kejahatan. Cerita bahwa terjadi penyelamatan gitu loh. Kita suka happy ending. Ya. Nah di sini teman-teman, kita ini sebenarnya orang-orang yang punya kekayaan itu, tapi kita nggak menyadari. Allah itu bukan CEO ya, tapi Allah itu gitu ya, yang memiliki kekayaan yang begitu besar, begitu mulia, yang nggak bisa disentuh sedikit pun sama manusia, nggak bisa ditandingi sedikit pun. Dan kita adalah anak-anaknya. Masalah kita adalah kita nggak mengenal siapa diri kita. Kita nggak mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Kita hanya berpikir kita ini umat, kita ini hamba, Tuhan tuh raja. Jadi kalau ketemu Tuhan, kita tuh kayak ketemu bos. Waduh, ketemu Tuhan lagi. Kita lupa kita datang sebagai anak, bukan budak. Nah, makanya Paulus tuh berdoa supaya jemaat benar-benar mengenal kekayaan yang mereka miliki. Makanya namanya warisan. Warisan itu ke siapa larinya? Ke anak. Kita ini anak mewarisi harta Allah kita. Nah, inilah teman-teman. Kenapa Rasul Paulus berdoa demikian? Jadi teman-teman bilang sama kanan kirinya, lu udah kenal Allah belum? Menarik ya, kita perlu belajar mengenali Allah kita. Nah, Kejadian 1 ayat 1 bilang begini teman-teman. Boleh next? Nah, udah bisa. Kejadian 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kalimat pertama dalam Alkitab kita. Alkitab kita dibuka bukan dengan kayak pada suatu hari gitu ya, bukan. Alkitab kita dibuka dengan suatu fakta. Pada mulanya Allah. Ini udah menggambarkan sebelum tidak ada apapun, Allah sudah ada.
Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah sudah ada. Dan dia menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Kemarin di Komsel SMP kita bahas, siapa pencipta lampu gitu kan? Oh, Thomas Alva Edison gitu kan, pesawat, Wright bersaudara. Mereka menciptakan dari apa? Ya ada logam, ada itu. Siapa yang menciptakan logam? Allah gitu ya. Allah yang menciptakan dunia ini, teman-teman. Nah, Allah ada sebelum semuanya ada, dan dia menciptakan segala sesuatu dari kekosongan itu, dan dari yang semesta yang kosong yang gak ada apa-apa, dia buat jadi begitu teratur. Kayak kalau dia nonton di Instagram tuh ada video-video yang kayak, ini rumahmu, di zoom out, ini Indonesia, zoom out, ini Asia, zoom out, bola dunia gitu kan. Zoom out lagi, universe gitu, tata surya mengitari matahari, pindah lagi Bima Sakti, zoom out lagi, dan makin luas banget lah gitu. Terus you are here yang kecil ini gitu. Allah menata itu semua jadi rapih, jadi begitu indah. Hari ini teman-teman, kita perlu menyadari Bapa kita tuh kayak gitu. Makanya Rasul Paulus berdoa supaya kita mengenal Bapa kita, mengenal Allah kita. Dia sumber dari segala sesuatu, dan segala kehidupan di dunia ini bermula dari Allah. Makanya menjadi cerita yang lucu, genre komedi yang lebih lucu daripada cerita Cina tadi, kalau manusia, kalau orang Kristen merasa gak butuh Allah. Kita berasal dari Allah. Tapi seringkali dalam proses kita ujian, kita lagi ngalamin masalah, kita putusin sendiri, ngerasa gak butuh Allah. Nanti udah kena pentok, baru Tuhan. Nah, makanya kita perlu mengenal Allah. Minggu lalu, kita udah sama-sama bahas tentang penciptaan ya. Minggu lalu penciptaan. Hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dan sebelum 6 hari penciptaan ada namanya predestinasi. Di mana Allah telah memilih setiap kita untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Ingat ya teman-teman ya. Ini menggambarkan apa? Bahwa kita ini seperti prioritas dalam hatinya Allah. Sebelum ada yang lain-lain, dirimu dan diriku sudah ada dalam hatinya Allah. Dan dia sudah menetapkan kita untuk tidak bercacat celah. Bukankah ini suatu gambaran bahwa lu tuh berharga di mata Tuhan. Dan ketika Allah menciptakan pertama langit dan bumi gitu ya, semuanya lah. Manusia di ujung, bukan berarti manusia prioritas terakhir. No. Kenapa Allah ciptakan manusia di ujung? Teman-teman pernah kebayang nggak teman-teman diciptakan di dunia belum ada terang? Pernah kebayang nggak diciptakan belum ada tumbuhan, belum ada hewan, makan apa? Jadi Allah menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, semua untuk manusia nikmati. Kurang kasih apa Tuhan sama kita? Gue membayangkan kalau kita diciptakan di hari pertama, kayaknya langsung stop deh cerita kita. Langsung gak kemana-mana kita. Jadi teman-teman, kita bisa melihat Bapak kita ini Bapak yang besar, yang begitu kaya. Masalahnya kita ini gak kenal siapa Bapak kita. Makanya seringkali kita udah percaya Tuhan tapi kita terikat dalam kekhawatiran. Seakan-akan kita gak punya pengharapan. Ditegur bos sedikit di kantor langsung hancur hati rasanya. Langsung aduh gimana nih. Ditegur pembina, ditegur PKS. Mengalami kegagalan sedikit langsung rasanya masa depan runtuh, tidak ada pengharapan lagi. Lagi ngadepin masalah keuangan sedikit langsung berantakan. Ditolak oleh orang lain langsung ngerasa gak berharga. Padahal kita punya Bapa yang telah menulis cerita hidup kita dan ujungnya adalah happy ending. Nah, teman-teman, kita baca sedikit ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah jadi Paulus nih, ini intinya teman-teman, ketika dia berdoa, aku berdoa minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Mengapa sebelum baca firman tadi kita berdoa?
Karena memang kita tidak pernah bisa mengerti Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Tadi kalau membayangkan analogi alam semesta itu teman-teman, otak kita kan cuma segini sebenarnya. Diri kita segini doang gitu. Otak kita lebih kecil lagi gitu. Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang begitu besar? That's why Tuhan tuh bilang begini, untuk kamu bisa mengerti aku, kamu tuh perlu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat ini bukan roh-roh lain gitu ya. Tapi di sini berbicara tentang Roh Kudus, teman-teman, Holy Spirit. Hikmat itu bicara tentang pengertian, bagaimana kita bisa mengerti sesuatu dan menjalankannya. Dan wahyu itu revelation itu dari kata reveal. Apa artinya? Mengungkap. Contoh teman-teman, kita tebak-tebakan. Teman-teman tahu nggak di belakang gue pakai angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi kalau diungkap angkanya setengah. Karena diungkap, ketahuan gitu ya. Sama, untuk kita mengerti Tuhan, kita tuh perlu diungkapkan. Dan hari ini kalau teman-teman baca perjanjian lama, tokoh-tokoh itu semua tidak ada pernah ada satupun tokoh di Alkitab yang tiba-tiba nyamperin Tuhan. Karena mereka tidak pernah bisa mencapai Tuhan. Contoh Musa, bagaimana Tuhan panggil Musa? Semak kebakar. Ketika Musa nyamperin, lepasin kasutmu, tempat kamu berdiri itu tempat yang kudus. Allah menampakkan diri kepada Musa. Kepada Samuel. Apakah Samuel tiba-tiba langsung tahu Tuhan? Enggak. Tuhan ngomong pas Samuel lagi tidur, Samuel, Samuel. Lalu dia, ya Tuhan. Selalu Allah berinisiatif menghampiri kita. Bagaimana kita mau datang sama Tuhan dengan kesoktahuan kita? Gue udah tahu Tuhan kok. Gue udah kenal Tuhan. Dulu Alkitab gue dari yang bergambar. Ada gambarnya tuh yang warna biru hijau. Sampai sekarang yang tulisan doang. Sampai sekarang gue bacanya YouVersion gitu kan. Gue udah kenal Tuhan. Ini yang membuat kita gak akan pernah bisa mengerti Tuhan. Karena kita merasa pintar di hadapan Tuhan. Makanya Paulus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Supaya kita bisa mengenal Allah, teman-teman. Tujuannya apa kita mengenal Allah? Nah, tujuannya supaya kita bisa mengenal pertama pribadi Allah dan apa kekayaan warisan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita nggak hidup seperti orang yang tertipu identitas itu, yang nggak tahu kalau dia anak CEO gitu ya. Nah, di sini teman-teman Efesus 4 ayat 17 ini masih surat yang sama, tapi beda pasal aja. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi, apa sih yang membuat kita nggak bisa mengenal Allah? Contohnya pun dikasih, jangan lagi hidup seperti orang gak kenal Allah. Yang apa? Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Nah, pikiran sia-sia dan pengertian gelap ini apa sih maksudnya? Maksudnya gini teman-teman, jauh hidup dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Teman-teman tahu arti degil? Batu, keras, jugul. Nah tuh, degil teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan tuh bilang, jangan lagi hidup kayak orang gak kenal Tuhan yang hatinya keras. Apa sih keras? Apa sih? Kerasnya begini teman-teman. Udah tahu Tuhan ada, tapi tetap gak mau percaya sama Tuhan. Sudah tahu Tuhan pegang masa depanmu, tapi gak mau percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama diri sendiri. Gak yakin deh gue. Jadi teman-teman, yang menghalangi kita mengerti Allah bukan karena Allah sulit untuk dimengerti. Enggak. Allah menyatakan dirinya buat kita. Tapi hati kita penuh dengan berhala. Makanya apa? Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hatinya gelap, pikirannya gelap gitu. Kalang kabut, mau ini, mau itu, mau semuanya yang dunia tawarkan. Dunia nawarin popularitas, mau juga. Dunia nawarin kenyamanan, mau juga. Dunia nawarin apapun, mau. Semua mau. Gelap pikirannya. Akhirnya karena pikirannya gelap, nggak bisa benar-benar melihat Allah yang begitu besar dan kaya dalam hidup mereka. Contoh, teman-teman kalau
punya anting yang cewek-cewek, punya anting lagi main di pantai jatuh. Nah, susah kan nyarinya kan? Kecil gitu kan, di tengah-tengah pasir yang begitu banyak. Nah pikiran kita tuh kayak gitu, kayak pasir-pasir itu. Sehingga tuh nyari permata nyari berlian di tengah-tengah pasir tuh kok kayak susah nyarinya. Karena pikiran kita penuh dengan banyak keinginan. Masalahnya, banyak keinginan yang kita inginkan di hati kita itu bukan Allah. Tapi segala sesuatu yang untuk memuaskan hati kita. That's why kita gak pernah kenal Allah. Susah kenal Allah. Kristen sejak lama, tapi gak pernah mengenal Allah. Nah, teman-teman, makanya Paulus minta sama Tuhan supaya diberikan roh hikmat dan wahyu. Contoh, kalau tadi anting itu di pasir, tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, nih antingnya di sini nih. Gampang gak nyarinya? Gampang. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita bisa mengerti ini loh yang Allah mau ngomong sama kamu. Jadi untuk mengenal Tuhan pun gak bisa pakai kekuatan kita. Tidak ada hal yang bisa kita sombongin, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya. Bilang sama kanan kirinya, ayo kita kenal Allah. Nah, jadi apa yang Paulus benar-benar doakan bagi jemaat? Supaya jemaat mengenal Allah. Why? Ada 3 poin hari ini teman-teman dari Efesus 1 ini. Efesus 1 ayat 18, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya. Yang pertama, agar kamu, saya dan kamu, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan? Teman-teman, pengharapan apa? Gimana ya? Pengharapan ini bukan kayak sesuatu yang gak pasti gitu ya. Bukan kayak optimis-optimis palsu gitu loh, kayak pasti bisa lah gitu. Enggak, itu bukan pengharapan. Pengharapan tuh kayak gue tahu ini pasti gitu loh. Ada keyakinan. Nah, Paulus ini berdoa supaya kita punya keyakinan, punya pengharapan yang pasti dari panggilan Tuhan. Nah, kita mau sama-sama mengenali pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan buat kita semua di tempat ini. Nah, di sini Rasul Paulus menulis buat jemaat di Korintus. Saya bacain buat kita semua. 1 Korintus 1 ayat 26-31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini Paulus yang ngomong buat jemaat di Korintus. Termasuk buat kita. Ketika Tuhan panggil kita, tidak ada banyak orang yang bijak, nggak banyak orang terpandang, bukan juga orang berpengaruh, orang biasa-biasa aja, tinggi nggak nyampe 170 cm gitu ya. Nggak, itu saya. Nah, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang tidak berarti. Meniadakan apa yang berarti? Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Jadi ini Rasul Paulus yang ngomong. Kamu tuh dulu juga bukan orang berhikmat. Bukan siapa-siapa. Orang biasa-biasa aja. Sama juga dengan kita. Lu juga bukan orang kudus. Andri bukan orang kudus awalnya. Awalnya Andri mah banyak dosanya. Musuhin Tuhan. Nggak mau melayani Tuhan. Bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu Andre. Tapi Tuhan bilang begini. Apa yang bodoh, apa yang gak ada artinya bagi dunia, akan Tuhan pakai untuk mempermalukan yang kuat katanya. Nah, jadi pertama, pengharapan pertama apa yang kita dapat dalam Tuhan, dalam panggilan Tuhan? Bahwa kita dipanggil sama Tuhan bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebiasaan kita, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu panggilan yang pertama. Hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penolakan. Quotes yang familiar pasti apa? Don't judge a book by its cover katanya gitu ya. Tapi masalahnya kita sering kali dijudge sama tampang kita gitu kan. Sama gaya ngomong kita, sama nilai diri kita, sama berapa banyak yang uang yang kita punya.
sama kekayaan yang kita miliki, sama berapa banyak teman yang kita punya, kita kan dinilai sama dunia gara-gara hal itu. Dan dianggap bodoh, dianggap gak berarti, dianggap gak terpandang. Kayak dulu, saya di sekolah pun korban bully. Di antara teman-teman yang tinggi putih, saya unik, pendek dan hitam gitu kan. Dibully lah tiap hari, kontet lu kontet gitu kan. Cebol gitu, marah gitu kan. Pulanglah ke rumah, dibully begini. Ketemu bokap nyokap, kamu berenang lah biar tinggi gitu kan. Udah berenang, nggak tinggi-tinggi, malah makin hitam. Nah, lalu tumbuhlah JJ kan. Tuh lihat JJ udah segini, masa kamu belum, dibanding-bandingin, makin lagi gitu kan. Nah ini kisah nyata tapi udah gak luka gitu. Tapi gitu teman-teman, bahkan orang tua pun bisa menekan kita. Nah, tapi Tuhan nggak mandang kejelekan kita. Dia tetap panggil kita hari ini kepada panggilan yang kudus. Itu pengharapan yang pasti bahwa kita diterima dan dikasihi bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita berjasa, bukan karena kita cakap, bukan karena kita baik. Tapi hanya karena Allah. Teman-teman, ini penting untuk kita pegang. Kenapa? Karena hari ini dunia akan terus ngecap hidup kita. Masalahnya kalau kita ikutin capnya dunia, pusing kita, runtuh kita. Dibilang pendek, jadi gak mau ke sekolah. Nah, itu tuh, dulu gue gitu. Padahal gak ada kaitannya kan. Pendek sama sekolah pinter-pinter aja gitu. Ya gue juga gak pinter-pinter banget sih. Tapi lulus gitu kan. Nah. Jadi teman-teman yang pertama adalah kita diterima sama Allah bukan karena kehebatan kita. Kita akan stres kalau terus-menerus ingin membuktikan diri. Karena setelah kita membuktikan diri, ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Kita pengen buktiin diri lagi. Nah, jadi teman-teman, kita punya pengharapan yang pasti. Nah, yang kedua, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, tadi apa? Dipilih Allah. Berapa kali itu dipilih Allah? Dipilih Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita dipilih Allah bukan main asal pilih dan nggak ngapa-ngapain. Tapi Allah memilih kita untuk menyatakan kebesarannya. Bahwa walaupun orang-orang yang aku pilih ini bukan orang-orang yang hebat, tapi kuasaku besar, kemuliaanku besar dalam dia. Sehingga dia bisa mempermalukan kamu, orang-orang yang sombong. Jadi hari ini Tuhan pilih setiap kita di tempat ini untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. So, kalau teman-teman hari ini ngerasa kecil, ngerasa gak guna, ngerasa gak ada artinya, teman-teman percayalah bahwa kuasa Tuhan begitu besar dalam hidupmu membuat engkau mulia. Bukan karena engkau berguna, tapi karena Tuhan mengasihimu. Zakheus kontet dipilih Tuhan. Makanya gue lulus. Dulu gue gak lulus teman-teman. Gue tuh ngerasa aduh soal fisik susah deh gitu ya. Nah teman-teman, segala kemegahan dunia akan dihancurkan di bawah kaki Kristus. Supaya hanya kemuliaan Tuhan yang nyata. Kabar baiknya adalah, ini pengharapan yang kedua. Bahwa kita dipilih Tuhan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga teman-teman, pengharapan yang pasti. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Pengharapan yang pasti juga teman-teman, bukan hanya Tuhan memanggil kita, tapi Tuhan juga akan dengan setia menemani kita, memelihara kita, sampai kita finishing well. Sampai kita mencapai kesudahannya. Sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi kalau hari teman-teman struggle, berjuang melawan dosa gitu ya. Aduh jatuh bangun lagi, gue gak pantas nih melayani. Merasa kecil karena pergumulan dosa. Teman-teman pengharapan yang pasti bahwa apa? Bahwa Tuhan akan mengenapi janjinya. Bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita sampai serupa Kristus. Jadi teman-teman ini baru ngomongin pengharapannya doang nih. Udah kaya banget berita Injil ini teman-teman. Kalau kita refer ke ayat minggu lalu, Efesus 1 ayat 14, dia bilang begini. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita semua sampai kita mendapatkan seluruh bagiannya. Maksudnya gitu teman-teman. Roh Kudus menjamin hidup kita sampai kita serupa Kristus. Hari ini kalau teman-teman mengalami banyak masalah dalam hidupmu, bersukacitalah.
mungkin lewat masalah itu Tuhan mau bentuk supaya kamu semakin serupa Kristus. Nah, tadi bicara pengharapan. Sekarang ada yang kedua teman-teman. Efesus 1 ayat 18. Nah, gak usah dibaca lagi. Yang kedua, tadi kan pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Sekarang, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Teman-teman, Paulus berdoa supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah kekayaannya Allah. Wah, apa nih maksudnya? Kok agak berat ya bang? Tapi gini teman-teman. Teman-teman kalau pernah tahu World Cup ya. World Cup, Piala Dunia, bola gitu ya. Pasti setiap negara akan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk represent negaranya di panggung dunia. Ya. Ada yang nggak sih kalau di bola nggak pusing ganteng atau enggak ya, tapi yang jago-jago lah pokoknya kan. Yang jago-jago diterjunin, nggak mungkin yang cupu-cupu diterjunin. Karena apa? Untuk menunjukkan kemuliaan negaranya. Nih, Indonesia hebat nih bolanya gitu ya. Amin. Sesama penikmat bola ya, kita berdoa terus ya. Oke, seorang raja, kalau dia mau kumpul sama raja-raja lain misalnya, dia akan tunjukin kemegahannya. Perhiasan yang terbaik, jubah yang paling keren. Dia akan tunjukin kereta kuda yang paling bagus, kuda yang paling megah. Untuk apa? Menunjukkan kemuliaannya. Kalau teman-teman lagi mau interview kerja, pasti akan pakai baju yang mungkin serapi mungkin. Untuk bikin impresi yang baik. Ya ada juga sih yang casual, tapi ya anyway gitu ya. Poinnya lagi teman-teman. Poinnya adalah raja itu mau menunjukkan kemuliaannya. Nah hari ini bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Tuhan sudah menunjukkan kemuliaan lewat apa? Alam semesta, lewat matahari, lewat langit dan bumi, lewat cuaca, lewat segala sesuatu yang indah. Lewat golden hour, sunset, sunrise, semua keindahan Tuhan. Tapi keindahan yang paling indah yang Tuhan miliki adalah gerejanya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada seluruh dunia melalui gerejanya. Melalui saudara dan saya. Bukan melalui kemegahan panggung ini, kebesaran kapasitas ruangan ini, no. Kembali, gereja tentang saya dan kamu teman-teman. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Makanya katanya rahasia ini besar. Kristus berdiam di antara kamu. Teman-teman, kita baca bersama. Di Yesaya 6, 62 ayat 3. 2, 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan. Oh belum ketampil, sorry. Tolong dari belakang ya. Ya, 2, 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Teman-teman, kita nih kayak mahkotanya Tuhan. Siapa sih kita menampilkan kemuliaan Kristus? Orang yang masih bolak-balik itu bangun dalam dosa, masih terus julid, masih terus mungkin nonton porno, masih terus bohong. Siapa sih kita? Bukan anak presiden juga gitu kan, bukan anak menteri juga, anak orang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan pilih hidupmu dan hidupku untuk merepresentasikan kemuliaan Tuhan. Nah teman-teman perlu menyadari ini, bahwa Tuhan menaruh kemuliaannya dalam hidupmu. Jadi hidupmu tuh bukan hidup yang biasa-biasa aja, bukan hidup yang apa ya, yaudah hidup terus sukses, nanti ada waktu yang mati gitu ya. No, ada misinya teman-teman. Pertanyaan gini deh, kalau hari ini teman-teman bisa keluar dari diri teman-teman gitu ya ceritanya, terus ngeliat diri teman-teman, apa penilaian teman-teman tentang diri kalian? Kadang-kadang gue pun mencoba melihat diri gue dari perspektif orang lain gitu ya. Kayak aduh kok gini banget ya gitu. Tapi Tuhan tuh wow. Tuhan kenapa Tuhan pilih saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan buat dunia. Jadi teman-teman, gereja adalah harta kekayaan Allah. Jangan lagi pakai hidup kita untuk lakuin hal yang sia-sia. Jangan lagi pakai hidup kita, nih dosanya anak muda, procrastinating. Nunda-nunda, ntar dulu. Akhirnya kita buang waktu kita sia-sia. Kita kehilangan banyak hal karena kita buang-buang waktu. Efesus 1 ayat 23 teman-teman.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kenapa kita yang tadinya jorok, kotor, penuh dosa, gak sempurna, bisa memancarkan kemuliaan Allah? Karena ini teman-teman. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Kalau kita ngeliat diri kita ini kotor, gak bisa menampilkan kemuliaan. Tapi karena Tuhan menjadikan kita anggota tubuhnya, lalu apa katanya? Kepenuhan dia. Di dalam diri saya ada kepenuhan Kristus, sehingga kemuliaan Kristus bisa terpancarkan. Pertanyaannya, apakah hari ini kita mengalami kepenuhan Kristus? Nah, inilah yang Roh Kudus jamin teman-teman. Roh Kudus menjamin supaya setiap kita mengalami kepenuhan Kristus. Setiap kita menjadi serupa Kristus, lewati pencobaan-pencobaan yang ada. Masalahnya, kadang-kadang kita enggan. Jadi, teman-teman, kekayaan Kristus, kekayaan Allah itu adalah apa? Gereja. Bilang sama kan kirinya, gereja. Ya, kamu dan saya. Nah, udah gak usah diikutin lagi. Ya. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir. Boleh dibantu dari belakang ya. Yang terakhir, Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan di sorga. Nah teman-teman, yang ketiga adalah supaya kita mengerti betapa hebat kuasanya Allah bagi orang-orang yang percaya, bagi kita. Paulus berdoa supaya kita mengerti, karena terkadang kita nggak mengerti. Apa kuasanya itu teman-teman? Di sini kalau pakai versi Inggrisnya ya teman-teman ya, di ESV aku ambilnya, itu dia bilang begini, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might. Itu kata-katanya diulang teman-teman, greatness, power, might. Ini kata-katanya semua menggambarkan hal yang sama, tapi ditekenin lagi. Greatness, power, might. Maksudnya apa sih? Paulus lagi mau ngasih penekanan kepada kita untuk kita mengerti kuasa Tuhan tuh hebat banget, gitu. Besar banget, kuat banget, gitu. Apa yang kuat? Apa yang besar itu? Kenapa kuasa Tuhan tuh bisa jadi besar? Kalau kita baca hal ini doang teman-teman, kita nggak akan mengerti. Nah, kita akan maju sedikit ke Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama yang di bawah ya. Dari yang 19 sampai 20 lalu 4 sampai 6. Bersama-sama 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Yang kedua, tetapi yang Allah yang dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun ia telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita, juga memberikan kita tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Lihat ada pola yang serupa. Oleh kekuatan yang besar, yang hebat di dalam Kristus, ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apalagi jadi kuasa Allah, pertama membangkitkan Kristus dari orang mati. Kedua, ia menundukkan Kristus di sebelah kanannya di sorga. Maksudnya memerintah. Kuasa yang sama juga yang membangkitkan kita di dalam Kristus. Dan juga memberikan tempat bagi kita untuk duduk bersama-sama dengan Kristus. Jadi kuasa yang hebat ini berbicara apa? Ini kuasa yang menyelamatkan hidup kita. Bukan hanya membangkitkan Kristus, tapi membangkitkan hati kita yang sudah mati nih. Efesus 2 bilang apa? Kamu sudah mati. Kita udah sama-sama belajar ya. Kamu sudah mati, gimana bisa bangkitnya? Pakai kuasa Allah yang besar itu yang membangkitkan kita menjadi manusia baru. Kita dulunya nih orang-orang yang benci sama Tuhan. Orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Orang-orang yang mungkin mencurigai Tuhan. Orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang lebih pilih percaya sama diri sendiri daripada sama Tuhan. Tapi karena kuasanya yang besar, kita jadi orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Karena kuasanya yang besar, mengubah Saulus menjadi Paulus. Orang yang bunuh-bunuhin orang Tuhan malah jadi rasul Tuhan. Nah teman-teman,
lihatlah bahwa mujizat yang terbesar yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan saat kita sakit dan disembuhkan. Bukan pas kita lagi butuh uang tiba-tiba dapat uang. Tapi mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah mengubah hati kita yang degil tadi, hati kita yang keras, mau taat sama Tuhan. Ini kan yang terus kita yang terus bermasalah dalam hidup kita. Jatuh bangun gitu kan. Kita lebih sering bikin dosa daripada jatuh sakit. Jujur aja. Ini masalah kita. Dan kuasanya yang besar, itu yang membangkitkan kita. Kita bisa percaya sama Tuhan, bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang pinter. Yang Tuhan ini begini ya, aku mau percaya sama Tuhan. No, karena Roh Kudus menyentuh hati kita, sehingga kita mau bertobat. Nah, teman-teman, John Piper bilang begini, it took the same power to give us a believing heart that it took to raise Jesus and sit him at the Father's right hand. Katanya. Jadi kuasa yang sama teman-teman. Yang pertama, jadi kuasa itu yang menebus hati kita. Yang kedua, ini udah mulai masuk bagian akhir ya. Agak panjang ya memang ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah teman-teman, kuasa Allah enggak hanya bekerja untuk membuat hati kita bertobat. Tapi kuasa Allah membuat hati kita setia sampai akhir. Efesus 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28 sampai 29, salah. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kuasa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Membawa kita semakin serupa sama Tuhan. Kita mungkin mengalami banyak hal yang menyakitkan di hidup kita ya. Hal-hal yang gak enak. Tapi di situ Tuhan bekerja. Kita mungkin mengalami banyak penolakan. Di situ pun Tuhan bekerja. Kita mengalami banyak hal-hal yang menyesakan hati kita. Di situ pun Tuhan bekerja. Ketika dulu saya lulus kuliah, ditolak sama banyak company yang saya apply. Sedih gak? Sedih. Puluhan. Tapi di situ Allah bekerja untuk membawa gua ketemu sama orang yang tepat. Sama kantor yang tepat. Jadi hari ini kalau teman-teman ada dalam kondisi yang menyesakan hati, mengalami penolakan, mengalami kedukaan, apapun. Pengharapan yang pasti yang kita punya adalah kuasa Allah yang hebat itu masih bekerja dalam hidup kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kalau kita punya pengharapan itu teman-teman, menghadapi pencobaan hidup kita, itu gak jadi menakutkan. Tapi jadi penuh dengan pengharapan. Ada masalah, oke gak apa-apa, ayo Tuhan pun juga beserta sama gua. Inilah teman-teman, kenapa Paulus berdoa supaya kita mengenal Allah. Bukan hanya untuk dapat uang receh gitu ya, atau wah jadi kaya. Enggak. Orang kaya pun juga bermasalah. Tapi untuk mendapatkan hal yang jauh lebih mulia daripada kekayaan. Yang membawa kita setia sampai akhir. Jadi kuasa yang kedua adalah kuasa yang mengalahkan dosa dan maut dan neraka. Dan terus bekerja sampai saat ini. John Owen bilang begini teman-teman. Nggak aku tampil di slide. Maut ketemu sama mautnya di salib Kristus. Wah kebayang gak tuh kata-katanya. Kematian bertemu kematiannya saat dia bertemu Kristus. Jadi hari ini kalau Kristus dalam hidup kita, kuasa maut tuh udah gak bekerja dalam hidup kita teman-teman. Melewati segala kesesakan yang ada, kita tahu ujungnya bukan maut. Ujungnya bukan kematian, ujungnya bukan keterpisahan dengan Allah. Ujungnya adalah happy ending. Tuhan lagi bentuk saya, Tuhan lagi proses saya ini. Karena ada sesuatu yang belum serupa dengan Kristus. Kalau saya nggak dibentuk, saya nggak akan finishing well. Nah, makanya hari ini Tuhan bentuk hidup kita lewat banyak kondisi. Kebenaran ini akan membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ayat firman itu jadi make sense. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Jadi make sense. Bahwa dalam penderitaan pun Tuhan ada. Dan itu jauh lebih berarti daripada kondisi baik apapun. Keberadaan Tuhan jauh lebih berarti teman-teman. Nah. Oke, panjang ya. Bagian akhir. Bagaimana saya dapat hidup dalam kekayaan Allah ini? Nah, teman-teman tadi udah melihat ada kata-kata di dalam doanya Paulus. Aku berdoa supaya kamu mengenal Dia.
kepenuhan Kristus bersama orang-orang kudus. Teman-teman, ini semua menggambarkan satu kata, sarana anugerah. Ya. Sarana anugerah ini adalah hal-hal yang hal-hal yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada kita, untuk kita bisa menikmati kekayaan Tuhan. Saya ulangi, sarana anugerah adalah hal-hal yang Tuhan izinkan, Tuhan kasih kepada kita. Ini pemberian Tuhan untuk kita bisa mengakses kekayaan Tuhan. Yaitu doa. Makanya Paulus berdoa. Masih setia berdoa nggak hari ini? Atau kita hanya berdoa di hadapan nasi goreng gitu. Di hadapan makanan. Ketika berdoa bukan hanya berdoa makan. Doa tidur, doa mau ujian, doa mau ke kantor, mau present depan bos. No. Tapi apa? Supaya kita boleh mengenal Tuhan. Hari ini aku mau ajak setiap itu kita berdoa yang dengan format yang baru. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama aku? Hal apa yang serong di hatiku Tuhan? Raja Daud ketika berdoa, selidiki hatiku. Raja Daud udah punya segalanya. Masih minta dikoreksi. Kita belum jadi raja, masih kadang-kadang lebih belagu kan gitu loh. Seakan-akan udah tahu semua, gak butuh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan. Teman-teman, kita perlu merenungkan firman, menghidupi firman setiap hari. Makanya kita para pemimpin di sini mendorong teman-teman untuk baca firman. Ada bahasa teduh, jangan cuma di-download dan dikoleksi gitu ya, menemuin Google Drive. Enggak, dibaca, direnungin, dihidupin. Karena firman ini bukan untuk keuntungan siapapun, untukmu. Firman Tuhan diberikan Tuhan untukmu menikmati Tuhan. Jadi, yuk setia baca firman teman-teman. Mungkin rasanya berat awalnya. Tapi teman-teman, engkau akan menemukan harta karun yang terpendam itu. Yang ketiga, komunitas. Tadi bersama orang-orang kudus. Gereja itu orang-orang kudus. Tidak ada orang yang bertumbuh sendirian. Bertumbuh itu pasti bersama-sama. Karena di dalam tubuh. Kelingking, jempol, kebalik. Kelingking, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis akan berjalan bersamaan kemanapun badannya pergi. Nggak mungkin kelingking ketinggalan di situ. Kita ini bersama-sama. Walaupun kadang-kadang ya ada konflik dalam komunitas. Ada orang-orang yang mungkin nyenggol kita gitu ya. Tapi teman-teman, walaupun ada masalah dalam komunitas, kembali lagi, kuasa Tuhan lebih hebat untuk ngeberesin hubungan kita. Nah, itu yang perlu kita lihat teman-teman. Makanya jangan segan-segan untuk komsel. Untuk kumpul. Apalagi pertemuan ibadah. Dalam pertemuan ibadah ada perjamuan kudus untuk kita mengingat karya salib Tuhan. Ada karya baptisan mengingat kematian Kristus, kita mati bersama-sama dengan Dia. Nah teman-teman, kita perlu mengingat ini semua. Firman Tuhan bilang apa? Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kadang-kadang kita dengan mudah menjauhi pertemuan ibadah untuk hal-hal yang kita anggap lebih penting. Tapi kalau teman-teman mendengar kebenaran ini semua anugerah Tuhan untuk engkau mengenal Tuhan. Contoh, saya sangat diberkati dengan banyak ibadah, mau di gereja manapun. Karena ketika dia bahas firman, itu memperkaya saya. Ketemplak juga, ketampol juga, bertobat juga, semua pokoknya. Dengar khotbah di YouTube juga oke, gitu bisa, tapi tetap harus kumpul gitu ya. Makanya hari ini Tuhan, gereja Tuhan ini, pemberian Tuhan buat kita semua. Untuk kita mau bertobat lagi. Untuk kita mau, diingetin lagi sama firman. Nah, teman-teman, mari kita setia dalam komsel, dalam pertemuan ibadah, dalam doa, dalam baca firman Tuhan. Karena itu untukmu menikmati Tuhan, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak lebih mulia kalau teman-teman baca firman lebih banyak. Karena dia sudah paling mulia. Tapi kalau teman-teman baca firman lebih banyak, lebih berkualitas, engkau akan lebih menikmati Tuhan. Nah, mari kita setia teman-teman. Jadi kalau hari Sabtu atau hari Minggu ada krekel, tolong diarahkan ke hari Jumat. Senin sampai Jumat. Ada acara-acara lain yang gak perlu atau bisa digeser. Mari, pertemuan ibadah ini hal yang prioritas di sini teman-teman. Di sini kita bukan mau mendorong teman-teman untuk penuh-penuhan ruangan, enggak. Jumlah jemaat itu bukan parameter pertumbuhan gereja yang kita pegang. Tapi kesetiaan teman-teman ikut Tuhan itu yang kita mau dorong teman-teman. Ya. So, mari prioritaskan pertemuan ibadah karena Tuhan memberikan itu buat jemaat. Ya. Nah, sebagai penutup, ya mungkin tim profetik boleh naik. Sebagai penutup buat kita mau sama-sama lihat di salib Kristus teman-teman. Tadi Tuhan menjanjikan pengharapan,
Tuhan menjanjikan kekayaan warisan, Tuhan menjanjikan kuasa yang hebat dalam diri kita. Tapi di salib Kristus, Yesus kehilangan pengharapannya. Ketika dia disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di salib Kristus, dia dihina. Tadi kalau gereja adalah warisan kekayaan yang mulia, di salib, Kristus tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang mulia. Tidak diperlakukan sebagai pribadi yang mulia. Dia bahkan dihina, diinjek-injek. Bahkan dianggap pribadi murahan gitu ya. Ditelanjangin, dikasih mahkota berduri. Dan di salib Kristus, dia tidak menggunakan kuasanya yang hebat itu. Dia bisa lakukan banyak hal, tapi dia tidak lakukan itu. Kalau Tuhan memberikan 3 hal tadi, di salib Kristus, dia kehilangan 3-tiganya. Supaya apa? Supaya kita boleh beroleh 3-tiga itu, teman-teman. Supaya kita boleh beroleh pengharapan itu. Supaya kita beroleh warisan mulia itu. Supaya kita beroleh kuasanya. Karena kalau dia nggak mati di kayu salib, tidak ada penebusan. Dia terus menjalankan misi sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita semua boleh menikmati kekayaan Tuhan. Supaya kita semua beroleh penerimaan tanpa syarat. Supaya kita semua dipanggil. Supaya kita semua layak dipanggil. Supaya kita semua beroleh kuasa yang hebat itu. Nah, hari teman-teman, maukah engkau menikmati kekayaan firman itu? Kekayaan Allah itu? Karena itu sudah diberikan bagimu. Kalau engkau gak terima, engkau yang rugi. Tuhan tidak rugi. Dia tetap yang paling mulia. Tapi dia memberikan segala-galanya buat hidupmu. Mari teman-teman, ini panggilan buat kita semua untuk kita kembali belajar mengenal Allah. Merendahkan hati kita untuk mengenal Allah. Satu-satunya yang menghambat kita mengenal Allah adalah mata kita yang tertutup. Mata kita yang buta, yang gelap, yang gak bisa melihat Allah yang begitu besar dalam hidup kita karena kita udah gelap mata sama banyak hal. Kita gelap mata sama kekhawatiran, sama kesedihan, sama kekecewaan mungkin. Tapi hari ini Tuhan mau membukakan matamu. Roh Kudus diberikan untuk menerangi mata kita. Aku mau ajak kita untuk bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Hari ini datang sama Tuhan, nyanyikan dengan hati yang rendah hati teman-teman. Bukan dengan kebesaran kita, tapi kita mau merendahkan hati kita. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus untuk bukakan mata hati kita. Karena dia Allah yang sanggup dan satu-satunya yang sanggup membukakan mata kita yang buta. Mengangkat kita dari kematian kepada kehidupan yang baru. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up.
Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau. Kami ingin melihat Engkau lebih jelas Tuhan. Kami ingin mengenali isi hati-Mu Tuhan. Kami ingin tahu apa rancangan kekayaan yang terpendam dalam hidup-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat tempat ini. Kami minta kepada Roh Kudus dengan kerendahan hati kami. Singkapkan mata kami Tuhan. Bukakan apa yang mata hati kami gak bisa lihat. Singkirkan Tuhan pikiran-pikiran gelap yang menutupi mata kami untuk kami bisa melihat Engkau dengan jelas. Untuk kami bisa melihat betapa hebatnya kuasa-Mu, kasih-Mu, panggilan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau gak memanggil kami karena kami hebat, tapi kami dipanggil sewaktu kami berdosa. Engkau yang menyucikan kami. Tuhan, kami minta Tuhan anugerah-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami. Bukakan kepada mata kami. Untuk kami bisa melihat Engkau dengan jelas. Apa yang Kau katakan kepada setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Hari tolong hamba-Mu. Tolong jemaat-Mu di tempat ini. Biar sedari muda mereka boleh mengenal Engkau dengan akrab. Mengenal isi hati-Mu, rancangan-Mu bagi mereka Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tinggalkan kekayaan-Mu menjadi yang paling hina supaya kami beroleh kekayaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk diri-Mu. Engkaulah berkat sejati dalam hidup kami, bukan yang lain. Engkau Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, mengubahkan kami, membongkar setiap hati yang degil Tuhan, supaya kami boleh merendahkan hati kami, datang kepada Engkau, tunduk dan taat setiap hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan